Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ferzia dengan NPM 2251040163. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat, zakat mal, zakat fitrah, dan juga penggadaian. Pengertian zakat mal, menurut bahasa, mal merupakan segala sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang untuk dapat dimiliki, serta memanfaatkan maupun menyimpan hal tersebut. Sementara itu, menurut syariat, mal adalah segala suatu hal yang dapat dimiliki atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara lazim. Segala hal dapat disebut mal atau harta apabila harta tersebut memiliki dua syarat yang terpenuhi, yaitu dapat disimpan, dikumpulkan, dimiliki maupun dikuasai oleh seseorang, dapat diambil manfaatnya dengan lazim. Contohnya seperti hewan ternak, alat transportasi, rumah, hasil pertanian, emas, perak, uang, dan lain sebagainya. Apabila memenuhi dua syarat tersebut, maka suatu hal dapat disebut sebagai harta. Itulah pengertian mal atau harta secara umum. Menurut ajaran agama Islam, harta atau mal adalah suatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Zakat mal dapat disimpulkan sebagai zakat yang dikenakan atas harta, dan secara substansi, cara memperoleh harta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Contoh dari zakat mal adalah simpanan kekayaan seseorang seperti emas, surat-surat berharga, penghasilan dari profesi atau gaji, uang, hasil laut maupun hasil dari barang-barang tambang, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Hukum zakat mal itu diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 Pasal 4 Ayat 2 disebutkan bahwa harta yang dikenakan hukum zakat mal adalah emas, uang, perak, hasil pertanian, hasil pertambangan, penghasilan dari perusahaan, hasil peternakan, hasil pendapatan, hingga jasa dan rikas. Sedangkan menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam bukunya yang berjudul Kifuz Zakah, harta yang termasuk dalam zakat mal adalah sebagai berikut: zakat atas aset dari perdagangan, zakat atas simpanan emas, zakat atas hewan ternak, zakat dari hasil olahan, zakat atas hasil tambang, zakat atas harta dari hasil penyewaan aset seseorang, zakat atas harta dari hasil profesi berupa jasa, zakat atas harta dari hasil obligasi maupun keuntungan saham. Kemudian ada syarat dan ketentuan zakat mal. Yang pertama itu milik penuh atau al-mikutam, yang kedua berkembang, yang ketiga cukup nisab, yang keempat lebih dari kebutuhan pokok pemilik harta atau al-hajul al-syiyah. Yang kelima bebas dari hutang, yang keenam harta yang dimiliki telah berlalu satu tahun atau al-haul. Yang ketujuh, seseorang yang berakal sudah balik dan dewasa. Kemudian cara menghitung zakat mal untuk nisab, kadar zakat emas, perak maupun uang. Basnas pun telah menetapkan batasan jumlah hartanya. Untuk emas seharga 20 dinar, satu dinarnya adalah sebesar 4,25 gram. Maka nisab emas tersebut adalah 20 kali 4,25 gram, sehingga nisab dari emas adalah 85 gram. Apabila memiliki emas sebanyak 85 gram yang sesuai dengan syarat ketentuan zakat mal, maka wajib untuk dibayarkan wajib zakat. Kemudian untuk nisab perak adalah 200 dirham, dengan 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram. Oleh karena itu, nisab perak dapat dihitung 200 kali 2,975 gram, yaitu 595 gram. Sedangkan untuk harta berupa uang yang dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, saham, cek, tabungan, surat-surat berharga, maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu, nisab dan zakat dari harta berupa uang sama dengan ketentuan dari nisab emas maupun perak. Sehingga apabila seseorang memiliki jenis harta yang berbagai macam dan jumlah seluruh akumulasi dari harta yang bermacam-macam, lebih besar atau sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram, maka orang tersebut wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan ketentuan nisab dari jenis harta yang bermacam-macam tersebut, maka berikut cara menghitung jumlah zakat mal yang perlu dibayarkan, yaitu 2,5%, dikali jumlah dari seluruh harta kepemilikan yang mencapai masa haul atau selama 1 tahun. Kemudian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan seorang muslim pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri.
Zakat fitrah harus ditunaikan setiap tahun pada waktunya yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Jadi pengertian zakat fitrah ini harus benar-benar dipahami ketentuannya dan ditunaikan setiap muslim. Menunaikan zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, hingga anak kecil atau dewasa. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kualitas makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah juga harus sesuai dengan kualitas makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh orang yang berzakat. Pengertian zakat fitrah memiliki tujuan untuk menyucikan harta. Pengertian gadai. Dalam bahasa Arab, gadai adalah rahan secara etimologis berarti subut atau tetap, dan dawam atau terus-menerus. Adapun definisi rahan secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika ia berhalangan untuk melunasinya. Rukun dan syarat gadai yaitu ada 5, yaitu yang menggadaikan atau arahan, orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Penerima gadai al-murtahin adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Barang jaminan almarhum, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Utang marhun bihi, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Sikhat, ijab, dan qabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum muqbudha fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'adil lazi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbah wa la taqumu syahada wa may yaqtumha fa innahu asimun qalbuhu wa lahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor dan berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.